Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspika. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya menjelaskan salah satu materi ekologi tumbuhan, yaitu karakteristik bioma daratan dan perairan. Ekosistem daratan adalah ekosistem atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungan lebih didominasi oleh daratan. Ekosistem daratan sendiri di dalam area yang sangat luas atau biasa juga disebut dengan bioma. Ekosistem daratan memiliki macam-macam. Adapun macam-macamnya yaitu 1. Hutan hujan tropis berada di dalam khatulistiwa yang ada di lembah sungai Amazon, Amerika Selatan dan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Padang rumput berada di daerah tropis sampai yang beriklim sedang, antara lain Amerika Selatan, Australia, dan juga Rusia Selatan. Sabana dan savana ialah padang rumput yang diselilingi oleh pohon-pohon. Tundra merupakan bioma yang paling dingin. Hutan gugur yang terdapat pada daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Gurun merupakan padang yang luas dan tandus karena hujan yang jarang turun di daerah gurun, seperti Gurun Gobi di Asia dan Gurun Sahara di Afrika. Taiga adalah hutan boreal yang terdapat di daerah antara subtropis dan juga kutub. Di sini ekosistem juga memiliki ciri-ciri. Ada ciri-ciri yaitu ciri-ciri ekosistem darat. Ada ciri-ciri ekosistem darat ada 2 dan memiliki masing-masing penjelasan. 1. Ciri hujan hutan tropis mempunyai curah hujan yang sangat tinggi, antara 200 sampai 450 cm per tahunannya. 2. Pada hutan hujan tropis, pohon-pohon bisa tinggi hingga 5 cm 55 meter dan juga membentuk kanopi dan tudung. Di sini ekosistem daratan juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri padang rumput. Ciri-ciri padang rumput terbagi ada 2, yaitu 1. Terdapat di daerah tropika dan subtropika. 2. Iklim bioma padang rumput yang umumnya dapat bersuhu panas. Di sini juga bioma daratan memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri savana dan sabana. Ciri-ciri savana dan sabana ada 2, yaitu terletak pada
ada daerah tropis dengan curah hujan berkisar 90 cm sampai 50 cm per tahunannya. Sabana terletak di Nusa Tenggara Timur, Barat, dan juga Amerika. Di sini ekosistem daratan memiliki ciri-ciri pada tundra. Terdapat ada dua bagian, yaitu satu, mendapatkan sedikit energi radiasi matahari. Pada musim dingin terjadi sangat panjang dan dapat berlangsung selama 9 bulan dengan suasana yang sangat gelap. Dua, musim panas yang berlangsung selama 3 bulan. Pada saat inilah vegetasi dapat mengalami pertumbuhan. 3. Di sini ekosistem daratan juga memiliki ciri-ciri, yaitu ada ciri-ciri hutan gugur. Ciri-ciri hutan gugur memiliki dua bagian. Satu, curah hujan yang merata antara 75 sampai 100 cm per tahunannya. Dua, memiliki 4 musim, yaitu pada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Ekosistem daratan juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri gurun. Ciri-ciri gurun terdapat menjadi dua. Satu, curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahunannya. Dua, keadaan tanah yang sangat tandus dan tidak bisa menyimpan air. Ekosistem daratan memiliki ciri-ciri taiga. Satu, perbedaan suhu dan musim panas ke musim dingin yang sangat tinggi. Dua, tumbuhan atau pohon yang seragam. Sini juga memiliki pengertian dari ekosistem. Pengertian ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar yang terdiri atas air. Kelompok ekosistem antara lain. Di sini ekosistem juga memiliki bagian-bagian ekosistem perairan terbagi menjadi 5. Satu, plankton. Plankton adalah organisme yang dapat bergerak dan pindah tempat secara pasif. 2. Nekton. Nekton adalah organisme yang berperan aktif, berenang seperti katak dan ikan. 3. Neukton adalah organisme yang menggabung permukaan air. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan.
perifiton. Perifiton adalah organisme yang melekat pada organisme lain seperti ganggang. Di sini ekosistem perairan memiliki macam-macam ekosistem perairan. Itu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya. Di sini ekosistem perairan memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri ekosistem perairan itu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar terdapat menjadi 4 bagian. 1. Salinitas atau biasa disebut dengan kadar garam. Kadar garam rendah, lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma. 2. Variasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. 3. Penetrasi, masuknya cahaya matahari terbatas dan terbatas atau kurang. 4. Ekosistem air tawar tetap dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem perairan juga memiliki beberapa penggolongan, yaitu penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan gerak airnya. Di sini juga ekosistem air tawar terdapat pada 2, yaitu 1. Ekosistem lentik adalah ekosistem yang dirinya tenang atau diam. Misalnya danau, telaga, dan rawa. Ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak, mengalir, misalnya jolokan, parit, atau sungai. Di sini ekosistem perairan juga memiliki penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan bentuknya. 1. Kolam merupakan ekosistem buatan dan perairan yang cukup dangkal. 2. Danau adalah perairan darat yang ukurannya lebih besar daripada kolam. 3. Sungai adalah satu badan air yang mengalir ke satu arah. 4. Rawa adalah ekosistem air tawar berupa rawa yang dapat memiliki habitat. Di sini ekosistem perairan juga memiliki ekosistem air laut. Di sini ekosistem air laut merupakan sumber daya hayati dan non hayati. Lebih kurang dari 70% daya dari permukaan bumi tertutup oleh setiap laut. Di sini ekologi perairan. Di sini ekosistem perairan memiliki ciri-ciri ekosistem air laut. 1. Terdapat menjadi 3 bagian dan memiliki masing-masing penjelasan. 1. Salinitas atau pengertian dari salinitas tinggi, terutama di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin salinitasnya rendah. 2. Mineral. Air laut. Mineral adalah air laut 75% berupa NaCl atau garam dapur. 3. Aliran air laut
adalah dipengaruhi oleh pola angin dan putaran bumi. Ekosistem perairan juga memiliki penggolongan ekosistem air laut berdasarkan bentuknya. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Lautan. Lautan adalah ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan 10 cm atau mencapai 55%. 2. Pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antara daratan dan lautan. 3. Estuasi. Estuasi adalah merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. 5. Terumbu karang. Terumbu karang adalah merupakan ekosistem dasar yang terdapat pada laut tropis. Ekosistem perairan juga di sini memiliki penggolongan. Itu penggolongan ekosistem air laut berdasarkan intensitas cahaya yang dapat diterima. Di sini juga ada 3 penjelasan. 1. Daerah fotik, yaitu atau daerah yang masih mendapatkan cahaya matahari. Daerah disfotik. Daerah disfotik adalah cahaya bersifat rendah dan tidak efektif. Daerah afotik. Daerah afotik adalah daerah ini yang tidak terkena cahaya matahari dan fotosintesis tidak ada. Ekosistem perairan di sini terbagi menjadi ekosistem binaan manusia. Di sini ekosistem binaan manusia juga memiliki penjelasan. Penjelasan dari ekosistem binaan manusia adalah ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Di sini juga memiliki contoh ekosistem binaan manusia. Terdapat menjadi 2. 1. Waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan adalah suatu bangunan yang berupa bangunan penahanan atau penimbunan air. 2. Hutan tanaman diproduksi merupakan vegetasi yang terdiri atas tanaman budidaya yang bernilai tinggi dan yang dengan sengaja ditanam pada tawaran tertentu. Agroekosistem. Agroekosistem merupakan ekosistem yang dengan sengaja dibuat untuk keperluan pertanian. 5. Pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari ungkapan hidup di luar kawasan lindung. Di sini ekosistem perairan juga memiliki beberapa permasalahan, yaitu permasalahan yang terjadi pada ekosistem air tawar. Ada 2, yaitu pencemaran air sungai. 2. Pencemaran air tanah. Di sini permasalahan pada ekosistem air laut memiliki juga penjelasan. Adalah permasalahan yang terjadi pada air maupun lingkungannya yang mendukung salah satu permasalahan yang ada pada pantai. Permasalahan yang kedua, permasalahan yang terjadi pada ekosistem binaan manusia terdapat menjadi 4. 1.
Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan pestisida. 2. Hama. Hama adalah pengganggu atau merusak tanaman yang berfungsi sebagai produsen. 3. Cuaca iklim adalah berpengaruh pada tanaman padi yang terdapat pada ekosistem sawah. 4. Pencemaran air sangat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman dan hewan yang terdapat pada ekosistem sawah. Di sini ekosistem daratan, ekosistem karakteristik bioma daratan dan perairan juga memiliki masing-masing kesimpulan. Kesimpulan dari ini: 1. Macam-macam ekosistem yang terdapat pada hutan tropis. 2. Padang rumput. 3. Sabana atau savana. 4. Tundra. 5. Gurun. 6. Terumbu karang. Nah, di sini itulah masing-masing dari tadi kesimpulan materi yang saya bawakan, dan kurang dan lebihnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.